Shalom di Arpis, apa kabar nih? Pasti kalian baik-baik aja kan? Selamat datang di ibadah online di Arpi 232. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita meresponi setiap pujian, penyembahan, mencatat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih kalau kami boleh menyaksikan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Tuhan kasih buat setiap kami ya Bapak. Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat bangsa kami ya Bapak. Tuhan berkati bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap apapun yang ada di bangsa kami ya Bapak. Tuhan kami minta ya Bapak kekudusan Tuhan, sukacita Tuhan, semuanya turun atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan berkati setiap pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Presiden kami Jokowi beserta wakilnya Tuhan Yesus, para gubernur ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus segala pemerintahan kami ya Bapak dari atas sampai terbawah ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang selalu berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat COVID yang melanda di negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan obat-obatnya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan biar Tuhan yang berkati setiap para dokter yang menjaga setiap teman-teman kami yang mungkin sakit di rumah sakit ya Bapak. Tuhan biar penyembuhan Tuhan sempurna atas mereka semua ya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap pemimpin kami ya Bapak. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus Pak Niko bersama 4 wakilnya ya Bapak. Tuhan berkati Pak Yongki bersama 2 wakilnya, Om Diza dan Om Ari ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Bapak setiap pemimpin kami ya Bapak. Tuhan biar Tuhan yang kasih kesehatan, Tuhan yang jaga mereka ya Bapak. Setiap anak istri cucunya ya Tuhan Yesus, setiap rumahnya ya Tuhan Yesus Engkau pagari dengan malaikat surgamu ya Bapak. Biar visi dari Tuhan terus ada dalam hati dan pikiran mereka ya Bapak untuk menjaga setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat semuanya. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan buat generasi kami ya Bapak, generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Tuhan biar Tuhan pakai kami ya Bapak di tengah dunia yang semakin buruk ya Tuhan Yesus. Tuhan yang pakai kami ya Bapak untuk tetap melangkah ya Tuhan Yesus dengan suara kami, dengan segala sesuatu yang kami punya ya Tuhan Yesus. Biar kami memberitakan Injil Tuhan, kasih Tuhan ya Bapak di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami berdoa buat setiap ibadah online yang ada ya Bapak, dari setiap kul-kul ya Tuhan yang kami lakukan ya Bapak. Tuhan berkati ya Bapak, kami percaya hadirat Tuhan ya Bapak hadir di setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Walaupun kami hanya ketemu lewat layar ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan melawat setiap kami di rumah-rumah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kasih buat kami, hikmat yang Tuhan kasih buat kami ya Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu ya Bapak kami mulai ibadah hari ini ya Tuhan dengan sukacita, dengan respon yang baik ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman Tuhan bisa tertanam di hati kami ya Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua di Arpis. Biarlah hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalian semua di rumah sehat-sehat saja. Oleh karena itu mari sama-sama saya mengundang para di Arpis untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Impossible to you, mine eyes are open.
kita teman-teman. Dia yang memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Katakan, I believe, oh, oh. I believe in you. 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 Come on, through you I can do anything. I can do all things. For this you will give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. For this you will give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Memberikan kemuliaan buat Tuhan, kita sorakan haleluya. Silakan kembali duduk teman-teman. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, yang kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Apapun musim yang kami lalui ya Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau yang perbarui kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap hari kami semakin cinta dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman muda, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom DRPs, kita akan sharing bersama Kak Jesslyn. Jangan lupa siapin Alkitab kalian, siapin buku catatan kalian, siapin hati dan pikiran kalian ya. Shalom Kak Jesslyn. Shalom Kak Dina. Shalom, apa kabarnya nih Kak? Luar biasa, Kak Dina apa kabar? Luar biasa. Oke deh DRPs, kita akan mulai sharing kita. Oke. Jadi tema sharing kita hari ini tuh adalah Repairer of Broken Walls. Nah sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita di kitab Yesaya 58 ayat 3 sampai 12. Aku bacain ayat 3 bagian A-nya dulu ya. Di sini itu perikopnya kesalehan yang palsu dan yang sejati. Yesaya 58 ayat ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Jadi ceritanya nih Kak, di ayat ini itu bangsa Israel lagi ngeluh sama Tuhan. Kenapa puasanya bangsa Israel itu gak diindahkan dan gak diperhatikan sama Tuhan? Bagaimana kita tahu puasa di sini itu sebagai salah satu bentuk ibadah kita sama Tuhan kan Kak? Kalau Kak Dina sendiri pernah gak sih ngerasa seperti bangsa Israel? Kak Dina tuh udah berdoa, udah beribadah, udah pelayanan bahkan, tapi tuh ngerasa Tuhan itu gak jawab setiap doa-doa Kak Dina. Pernah banget. Jadi aku tuh ngerasain kalau aku udah pelayanan, udah doa, udah saat teduh, tapi tuh Tuhan tuh nggak jawab setiap doa yang aku pengen, apa yang aku harapin. Nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi saat itu aku pengen banget, tapi Tuhan nggak kabulin gitu. Pasti di saat-saat seperti itu kita tuh ngerasa kalau Tuhan itu gak ada ya Kak, kalau Ya, Tuhan itu gak peduli sama kita, bahkan siapa tahu di Arpis di rumah pernah juga di posisi seperti Kak Dina. Nah sekarang hari ini kita mau belajar kalau misalnya kita dalam posisi seperti itu semua tuh bukan karena Tuhan itu gak sayang sama kita. Nah kita baca di ayat selanjutnya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu berdesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah itu dia Kak alasannya kenapa puasa bangsa Israel itu gak diindahkan sama Tuhan, dan alasan juga untuk doa-doa kita yang gak dijawab sama Tuhan. Kita tuh mungkin berdoa, beribadah, pelayanan, tapi yang pertama kita tuh masih mengurus urusan kita sendiri. Kita tuh masih suka egois, kita tuh masih apa yang kita doakan itu semua itu tentang kita dan kita. Iya, padahal kan gak semua hal di dunia itu selalu tentang kita. Dan yang kedua itu adalah kita tuh masih sering berbantah dan berkelahi. Artinya kita tuh masih suka sombong, suka ngebantah dan juga belum mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau beribadah sama Tuhan, kita tuh harus merendahkan hati dan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu gak melihat cara ibadah kita Kak, tapi Tuhan itu melihat sikap hati kita. Jadi percuma aja kalau kita beribadah sama Tuhan, tapi kita tuh masih melakukan perbuatan dosa. Oke. Terus kita tuh harus ngapain sih? Tuhan tuh maunya apa kalau kita dalam ibadah gitu? Nah itu dia Kak, ada di ayat ke-6 nih. Kak Dina boleh tolong bacain? Oke, ayat ke-6. Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu dia nih DRPs. Yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan adalah pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, kita itu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Belenggu itu kan sesuatu yang mengikat ya Kak. Berarti Tuhan tuh mau kalau kita beribadah sama Tuhan, kita tuh buka dulu nih Kak, apa yang mengikat hidup kita. Mungkin itu adalah dosa-dosa favorit kita. Kita harus membuka belenggu-belenggu tersebut dengan cara mengakui dosa kita sama Tuhan. Yang selanjutnya adalah melepaskan tali-tali kuk. Arti melepaskan itu berarti melepaskan pengampunan. Mungkin kita belum mengampuni teman kita, belum mengampuni orang tua kita, atau bahkan kita belum mengampuni diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya di ayat ke-7, Kak Dina boleh baca? Ayat ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah yang ketiga, Tuhan itu mau kita mengasihi
lagi nih Kak diingetin supaya kita tuh mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Kita tuh harus nih seperti Tuhan bilang memecah-mecah rotimu bagi orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Artinya kita lebih peduli sama orang-orang di sekitar kita. Apalagi di situasi seperti sekarang ini kan ya Kak. Ya kita harus lebih peka sama apa yang terjadi sama teman-teman kita, tetangga kita, kayak gitu Kak. Nah kalau misalnya kita udah ngelakuin hal ini, kalau kita udah berdoa dan udah gak ngelakuin perbuatan dosa lagi, Tuhan itu juga menjanjikan suatu hal sama kita. Kita bisa baca di ayat yang ke-8, Kak Dina boleh baca? Oke, ayat ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Hal pertama yang Tuhan janjikan sama kita adalah Tuhan akan menyembuhkan setiap luka-luka di hati kita. Tuhan akan membalut setiap luka-luka kita seperti yang Tuhan bilang di ayat ke-8 ini. Seperti kita tahu juga yang bisa menyembuhkan luka di hati manusia itu cuma Tuhan sendiri kan Kak. Dan selain menyembuhkan luka di hati kita, Tuhan juga berjanji di ayat ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata ini aku. Jadi Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, setiap kita minta tolong. Walaupun sebenarnya Tuhan emang selalu tolong kita, tapi di sini Tuhan tegasin lagi kalau setiap kita teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan itu akan menjawab ini aku gitu Kak. Jadi Tuhan kenal ya suara kita tuh kayak gimana. Tuhan akan lebih kenal sama kita. Dan juga di ayat ke-12, Kak Dina boleh baca. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu menjadi dihuni. Nah, di ayat ke-12 ini, kata yang memperbaiki tembok yang tembus ini terjemahannya itu repairs of broken walls. Jadi janji Tuhan yang selanjutnya untuk kita anak muda apabila kita beribadah dan meninggalkan dosa kita, Tuhan itu berjanji akan menjadikan kita anak muda yang mampu memperbaiki hal-hal yang rusak, repair of broken walls, dimana mungkin hal-hal yang rusak sekarang ini adalah hubungan kita sama keluarga, sama mama papa kita, atau mungkin sama adik kakak kita. Sama Tuhan itu sama teman, Tuhan tuh akan memberikan kita kuasa untuk mampu memperbaiki hal-hal yang rusak itu. Tuhan akan kasih kita anak muda kuasa untuk memperbaiki, menambal, mengganti setiap hal-hal yang rusak di dalam hidup kita. Entah itu mungkin kita merasa masa depan kita udah rusak, hubungan kita sama teman kita udah rusak. Tuhan tuh akan kasih kuasa buat kita untuk memperbaiki hal-hal yang rusak tersebut. Oke. Jadi di Arpis, jadi kita tuh ada 3 gimana caranya kita harus ibadah sama Tuhan itu. Yang pertama kita tuh harus membuka belenggu dosa-dosa kita tuh kita harus akuin dulu sama Tuhan. Terus kita itu harus memberi pengampunan. Kita tuh harus memberi pengampunan buat orang-orang yang menurut kita tuh menyakiti kita. Terus yang ketiga itu kita tuh harus mengasihi sama kita. Mengasihi sesama tuh sekarang tuh lagi gampang nih gampang dilakuin karena kan kita lagi kayak gini kondisinya, lagi nggak bisa kemana-mana. Mungkin teman-teman kita tuh ada yang kurang, ada yang nggak bisa makan, Nah kita tuh bisa kasih sedikit apa yang kita punya buat teman-teman kita. Baru setiap janji-janji Tuhan akan kita dapetin gitu. Bener banget Kak Dina. Oke, Dear Peace, selesai sharing hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih buat sharing singkat hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Tuhan yang lembutkan hati kami, Tuhan yang berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Supaya kami mau diajar ya Bapak. Tuhan berikan kami sikap hati yang benar dalam beribadah sama Tuhan. Supaya kami bisa menanggalkan setiap perbuatan dosa kami ya Tuhan. Dan hidup kudus sesuai sama firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom DRPs, apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Selamat datang untuk para DRPs yang baru pertama kali bergabung di ibadah online DRP 232. Biar kita tetap stay connected, jangan lupa buat follow Instagram DRP 232 di @drp_2.32 dan @listen.drp. Nah, selanjutnya untuk teman-teman DRPs yang ingin memberi persembahan bisa langsung lewat via transfer atau scan barcode yang ada di layar masing-masing. Oh ya
ya DRPs, kalian udah pada tahu belum DRP 232 punya sesuatu hal yang baru loh buat kalian, yaitu DRP 232 Outstanding Teens atau DOT. DOT ini akan mengadakan ibadah perdana online-nya di hari Kamis 16 Juli 2020 jam 4 sore dan kalian bisa langsung menyaksikannya di YouTube IRC Media. Oh ya DRPs, kalian udah pada tahu belum DRP 232 punya merchandise loh, bisa cek di mana Kak? Untuk teman-teman DRPs yang penasaran soal merchandise di DRP, bisa langsung cek Instagramnya di @drp232_merch dan satu tote bagnya seharga Rp25.000 dan tersedia warna hijau, marun, dan hitam. Setiap pembelian satu tote bag, kalian secara otomatis sudah mendonasi sebesar Rp5.000 untuk teman-teman kita yang terkena dampak virus COVID-19. Oh ya DRPs, kalian masih ingat kan kita punya The Reward? Sekarang kita akan kasih tahu ke kalian saldo investasi masing-masing setiap sel kalian. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa klik scan barcode yang ada di layar kalian masing-masing atau bisa langsung klik link di bio Instagram di DRP232. Sekian info dari kami, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu lagu pujian. Ku percaya Kau Tuhan atas hidupku, rencanamu selalu nyata, tak pernah terlambat. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Apapun musim dan masa laluku, Kau cinta pertama dalam hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman yang udah Tuhan taruh di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, biar ajar kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi anak muda yang berani mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus dan bisa beribadah sama Tuhan dengan sikap hati yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biar Tuhan yang pertemukan kami kembali ya Tuhan Yesus di ibadah online di RP 232 berikutnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.